أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran. Setelah kita mendengar ayat tadi, insya Allah hari ini kita akan membahas satu makhraj yang sangat istimewa. Makhraj ini memiliki 4 huruf. Makhraj ini adalah makhraj asy-syafatain. Asy-syafatain itu adalah bibir, ya, di mana dari bibir ini ada 4 huruf yang keluar dari makhraj tersebut. Yang pertama ada huruf waw, yang kedua ada huruf ba, yang ketiga ada huruf mim, yang terakhir adalah huruf fa. Makhraj yang pertama atau huruf yang pertama adalah huruf waw yang keluar dari asy-syafatain atau bibir, ya. Cara pelafalan huruf waw ini adalah dengan caranya adalah memonyongkan dua bibir tersebut dan maju sedikit ke depan. Wa, ya. Kita latihan sama-sama ya. Wa, wi, wu, au. Tadi di ayat surat An-Nazi'at yang dibacakan di pertama ada kalimat qulubun yauma idzin. Jadi ketika melafalkan huruf waw, yauma idzin. Terus di kalimat wajifah, wa. Jadi harus agak monyong sedikit dan maju ke depan sedikit. Huruf kedua adalah huruf ba. Huruf ba dengan huruf mim kita akan bahas sama-sama karena cara pelafalannya sama. Ya, yaitu dengan merapatkan dua bibir dan menekan bagian bibir bagian dalam. Jadi ba, bukan ba dari luar, bukan, tapi dari bibir bagian dalam. Ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Huruf yang ketiga di makhraj yang sama, ma atau huruf mim, di mana cara pelafalannya dengan sama dengan merapatkan dua bibir tersebut. Ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Makhraj yang huruf yang terakhir adalah huruf fa. Cara pelafalan huruf fa yaitu dengan bibir bawah bagian dalam dengan gigi seri yang atas, ya. Jadi bukan semua fa, tapi sedikit saja, menyentuh saja. Fa. Dan harus keluar angin sedikit, ya. Fa, fi, fu, af. Fa, fi, fu, af, ya. Di makhraj asy-syafatain ini ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf-huruf tersebut. Mungkin ada yang bilang huruf asy-syafatain atau huruf-huruf yang keluar dari bibir itu huruf yang gampang karena beda sama huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kalau tenggorokan kan nggak bisa kelihatan, tapi kalau huruf-huruf dari bibir kelihatan, jadi seperti gerakan bibirnya kelihatan. Tapi walaupun dia makhraj huruf-huruf tersebut kelihatan, maksudnya cara pelafalannya kelihatan, tapi pasti di situ banyak juga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf-huruf tersebut. Di antaranya adalah ketika melafalkan huruf waw, yaitu tidak memonyongkan bibir, jadi melafalkannya wa. Nah, itu tidak boleh. Jadi seharusnya cara melafalnya agak monyong sedikit. Wa, ya. Dan ketika melafalnya huruf waw, usahakan lidah kita itu datar. Jangan sampai kalau melafalnya lidah kita tidak datar atau agak sedikit ditekuk, maka kedengarannya suaranya tebal, wo, ya. Wo. Seharusnya melafalnya wa yang tipis. Ketika melafalkan huruf ba atau huruf mim, perhatikan ketika melafalkan huruf ba jangan sampai bahasa-bahasa daerah atau logat-logat daerah masuk di situ, ya. Jadi be atau kalau bahasa Indonesianya bedok, ya. Nah, itu tidak boleh ketika melafalkan huruf ba dalam bahasa Arab. Jadi ba tipis dan lidah kita datar, tidak boleh ditekuk atau misalnya mulut kita diisi dengan angin bo, tidak, tapi ba. Ketika melafalkan huruf ba yang sukun, itu seharusnya ada suara, ya, atau sifat yang memiliki huruf ba, yaitu sifat qalqalah. Qalqalah itu yaitu seperti pantol. Nah, jadi caranya bibir kita tutup terus dibuka. Aba,
seperti itu ya. Jadi dan ketika melafalkan huruf ba juga kita usahakan qalqalahnya jelas ya, dan juga ketika melafalkannya jangan sampai ya seperti tadi saya sampaikan, yaitu bahasa logat-logat daerah masuk enggak, tapi ba secara tipis. Yang huruf ketiga yaitu huruf mim, kesalahan yang sering terjadi yaitu kita melupakan sifat tawassut di huruf mim. Jadi kalau kita misalnya nih baca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, seharusnya kita kasih sedikit sifat tawassut, Ar-Rahmanir Rahim. Agak sedikit panjang ya. Jadi bukan Ar-Rahmanir Rahim udah berhenti di situ, karena huruf mim ini memiliki sifat tawassut. Oleh karena itu, mungkin sahabat Quran pernah mendengar ada imam-imam membaca ketika sholat Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu sebenarnya yang benar. Karena huruf mim memiliki sifat tawassut, jadi tidak boleh terlalu Ar-Rahmanir Rahim berhenti di situ. Tidak, itu tidak boleh. Jadi agak sedikit panjang ketika melafalkan huruf mim, khususnya mim yang sukun. Tapi kalau dia berharakat tidak perlu jelas ya, misalnya mi, udah seperti itu saja. Terus yang terakhir ketika melafalkan huruf fa, yaitu harus keluar angin. Dan tidak boleh bibir yang dirapatkan. Jadi misalnya kalau kita melafalkan huruf fa, mungkin ada di salah satu daerah melafalkan huruf fa itu pa. Nah, itu tidak boleh. Pa atau va itu tidak boleh. Pa itu berarti gigi serinya nggak kebagian. Nah, seharusnya ada gigi seri depan bagian yang dua itu harus menyentuh bibir bagian dalam yang bawah. Fa. Atau kalau sukun af. Nah, karena huruf fa ini memiliki sifat hams. Hams itu berdesir, jadi harus menjelaskan sifat tersebut. Dan di 4 huruf ini kita usahakan ketika latihan ya kita pakai cermin ya supaya jelas ya. Jadi bukan hanya mengira-ngira benar nggak ya. Nah, jadi takarannya kita harus melihat cermin, karena kalau kita lihat cermin otomatis kita akan tahu perubahan. Misalnya dari pa kita nggak pakai gigi seri, ketika lihat di cermin fa gitu. Atau misalnya ketika melafalkan huruf waw, mungkin kita sendiri tidak merasakan atau tidak sadar bahwa huruf waw kita itu salah. Wa atau wa. Nah, jadi ketika melihat cermin, berarti ini di sini kurang monyong nih, harus agak monyong dikit supaya makhrajnya lebih bagus. Wa seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita bisa belajar makhraj asy-syafatain ini, kita banyak latihan agar bacaan kita sama seperti bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang satu makhraj, yaitu makhraj al-khayshum. Tapi sebelumnya mari kita mendengar surat An-Naba ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Shadaqallahul azim. Di makhraj al-khayshum ini kalau kita lihat di ayat tadi ada gunnah yaitu inna, terus ada juga huruf mim, inna lil muttaqina. Dan juga di kalimat mafaza ada juga huruf mim. Dari makhraj al-khayshum ini ada 2 huruf yaitu huruf nun dan huruf mim. Kalau kita pernah belajar sama-sama ya sahabat Quran, kita pernah belajar bahwa huruf nun dan mim ini masing-masing sudah punya makhraj sendiri. Apa kaitannya dengan khayshum? Khayshum ini adalah atau artinya adalah janur hidung ya, atau mungkin dibilang rongga hidung ya. Di mana dari makhraj tersebut itu keluar namanya gunnah. Gunnah itu apa? Gunnah itu suara dengung. Ya, mungkin sahabat-sahabat Quran kalau ngaji biasanya suka berirama. Nah, itu biasanya berirama itu lebih indah, lebih manis kalau keluarnya dari janur hidung atau dari makhraj al-khayshum. Kalau kita mau tahu khayshum itu di mana atau suara gunnah itu seperti apa, kita bisa latihan sama-sama nih. Kita coba tutup hidung kita, terus melafalkan 2 huruf ini, huruf nun dan huruf mim. Na, di, du, an.
Jadi kita merasa getaran di bagian sini, di bagian atas ya, ketika kita tutup kita berasa getaran. Kalau kita berasa getaran di situ berarti makhraj gunnah kita sudah bagus ya. Sama kita juga melatih latihan makhraj mim ya. Ma, mi, mu, am. Kita berasa di sini ada getaran di bagian rongga hidung di sini, yaitu berarti makhraj gunnah kita sudah bagus. Nah, namun perlu diperhatikan ketika misalnya melafalkan mim tasydid atau nun tasydid, itu biasanya kita tidak bisa lanjut. Apalagi kalau misalnya kita pakai tutup hidung karena kita mau cek nih gunnah kita benar atau salah dari khayshum atau salah. Nah, itu caranya gini. Seperti kita ulang lagi ayat yang tadi kita baca ya. Innalil muttaqina mafaza. Jadi kalau ada nun yang bertasydid ataupun mim yang bertasydid, ketika kita tutup hidung dia berhenti di sini. Berarti gunnah kita sudah bagus, dan ketika melafalkan huruf nun atau huruf mim, yaitu kita juga bisa merasakan getaran di bagian rongga hidung. Dan di makhraj khayshum ini kesalahannya banyak sekali. Di antara kesalahannya adalah huruf-huruf yang tidak keluar dari rongga hidung kita pakai rongga hidung. Misalnya kita baca huruf hamzah misalnya, yang seharusnya kita bacanya a, tapi kita mengalihkan angin huruf a itu ke rongga hidung jadi Nah, seperti orang kalau lagi pilek, jadi suaranya seperti suara orang lagi pilek. Nah, itu sebenarnya suara itu tidak boleh di huruf-huruf yang lain kecuali dua huruf, yaitu huruf mim dan huruf nun, dan juga makhraj gunnah ya. Jadi kalau kita perhatikan huruf mim dan huruf nun dan gunnah itu atau sifat gunnah ini dia selalu membersamai dengan huruf mim dan huruf nun. Jadi tidak bisa terlepas. Jadi kalau misalnya ada yang baca a'udzubillah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena seharusnya huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut atau dari mulut itu dialihkan ke rongga hidung. Dan itu salah yang sering kami hadapi ketika ada yang mau ngaji atau mau belajar tahsin. Dan kesalahan ini juga bisa ke huruf-huruf yang lain. Misalnya huruf a, seharusnya bacanya a, dibacanya a. Jadi mengalihkan angin itu ke rongga hidung. Cara kalau misalnya Kak, kalau gimana kalau kita mau tahu bahwa huruf-huruf kita yang lain ya selain mim dan nun itu benar nggak makhrajnya itu atau ada suara dari dengung nggak? Nah, itu caranya kita latihannya seperti ini. Jadi misalnya ba, ta, sa. Jadi bukan ba, ta. Itu suaranya sangat berbeda. Ya, dan kita ketika suara huruf-huruf itu ada sedikit dari hidung, berarti kita perlu mengalihkan anginnya ke rongga mulut dan huruf-hurufnya supaya huruf-hurufnya bersih dari rongga hidung. Mudah-mudahan kajian kali hari ini atau makhraj al-khayshum bisa menyemangatkan kita lebih untuk memperbaiki huruf-huruf kita. Karena apa? Sangat khayshum ini atau huruf-huruf yang keluar yang salah ketika lafalnya dari al-khayshum itu sangat mempengaruhi makhraj-makhrajnya, makhraj yang lain. Misalnya seharusnya kita baca ta ya, tapi tidurnya ta. Jadi walaupun makhrajnya benar, tapi karena suaranya kita alihkan ke rongga hidung, maka huruf-huruf tersebut akan menjadi salah dari segi suaranya. Mudah-mudahan kita bisa lebih semangat lagi untuk belajar Al-Quran dan semangat lagi untuk memperbaiki huruf-huruf kita agar bacaan kita sama seperti Rasulullah SAW dan selalu semangat, karena dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sahabat Quran pengen menjadi orang yang terbaik yaitu dengan belajar Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين Sadaqallahul azim. Kali ini sahabat Quran kita akan membahas tentang makhraj al-jauf. Al-jauf itu adalah makhraj yang namanya artinya adalah rongga mulut.
ya. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang setiap makhraj itu atau setiap huruf punya makhraj tersendiri. Misalnya contoh kalau dari hamzah dengan ha, yaitu dari bagian bawah dari tenggorokan. Atau misalnya huruf ba atau min, itu keluarnya dari asyafatain. Tapi itu dalam bahasa tajwid itu namanya makhraj muhaqqaq, yaitu makhraj yang sudah tempatnya tersendiri. Tapi al-jawf ini adalah makhraj muqaddar. Makhraj muqaddar di mana kalau kita bahasa Indonesianya lebih ke apa ya, plong ya. Jadi selama ada angin kita melafalkan huruf tersebut atau huruf-huruf al-jawf ini, maka itu tidak ada berhentinya. Jadi semua dari angin keluar dari dada, nah itu adalah makhraj al-jawf. Nah, ada 3 huruf keluar dari makhraj al-jawf, yaitu alif sukun yang sebelumnya fathah, atau ya sukun yang sebelumnya kasrah, dan juga waw sukun yang sebelumnya dhammah. 3 huruf ini lebih terkenal dengan huruful mad. Nah, jadi mungkin kalau sahabat Quran bingung huruf al-jawf itu apa sih? Nah, saya lebih disimpulkan, yaitu huruful mad. Jadi alif sukun yang sebelumnya fathah, waw sukun yang sebelumnya dhammah, ya sukun yang sebelumnya kasrah. Di ayat tadi yang saya baca, ayat surat An-Naml ayat 41, disitulah ada satu kalimat di mana dikumpul satu kalimat tersebut huruf-huruf al-jawf, kalimat utina, ya. U yaitu waw sebelumnya waw sukun sebelumnya dhamma, kalimat huruf ti yaitu ya sukun sebelumnya kasrah, dan na alif sukun sebelumnya fathah, kalimat utina. Jadi cara melafalkan huruf-huruf tersebut yaitu plong saja, ya. A, I, U. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf-huruf tersebut yaitu misalnya terpengaruh dengan huruf yang sebelumnya. Misalnya kalimat misalnya khitabah, ya. Misalnya kan ba di situ kan harusnya tipis, ya. Atau alif yang setelah ba itu harusnya tipis, tapi kita karena pengen bagus khitabah misalnya. Jadi dialihkan ke bukan ke rongga mulut, justru dialihkan suaranya ke atau anginnya ke rongga hidung atau ke makhraj al-khayshum. Itu kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf-huruf al-jawf. Atau misalnya terpengaruh dengan gunnah-gunnah yang sebelumnya, misalnya ku atau mu'minin. Itu huruf ya di situ terpengaruh gunnah huruf nun. Seharusnya ya di situ bersih dari rongga mulut. Nin, bukan nin. Nah, seperti itu, ya. Ya sukun yang sebelumnya kasrah. Misalnya kalimat tadi saya sampaikan mu'minin, harusnya mu'minin, min. Jadi suara ya di situ bersih, atau makhraj al-jawf itu benar-benar huruf-hurufnya keluar dari al-jawf. Jangan sampai terpengaruh dengan huruf sebelumnya ataupun terpengaruh dengan huruf-huruf setelahnya. Memang harus kadang-kadang terpengaruh juga, tapi itu insya Allah kita akan bahas di bab sifat. Selain kalimat utina, ada juga kalimat udhina. Ya, dalam Al-Quran kalimat huruf-huruf al-jawf yang terkumpul dalam satu kata yaitu di 3 tempat. Yang pertama yang saya bacakan, yang tadi saya baca di surat An-Naml kalimat utina, terus ada juga di surat yang lain kalimat udhina, dan yang terakhir adalah kalimat nuhiha. Jadi kalau kita sahabat Quran mau cari nih di mana yang di satu kata ada huruf al-jawf semua. Nah, itu tiga kalimat tersebut itu semua ada huruf al-jawf. Kalimat udhina dan kalimat utina dan nuhiha. Dan selain itu, selain kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf-huruf al-jawf, yaitu misalnya tadi saya sudah sampaikan terpengaruh dengan huruf-huruf sebelumnya atau setelahnya, atau terpengaruh dengan gunnah, yang terakhir adalah mengalihkan angin ke makhraj yang berbeda. Misalnya seperti kita melafalkan huruf apa ya? Huruf za. Seharusnya kan za itu kita pakai makhraj huruf za dan juga makhraj al-jawf, karena kita berhenti di situ. Ada misalnya innalil muttaqina faza, za dengan za, ya. Jadi huruf al-jawf ini sangat terpengaruh dengan cara kita fathah, kasroh, dan dhammah, cara melafalkannya. Jadi kalau misalnya kita membaca misalnya a yang seharusnya buka mulut, tapi karena mulut kita kurang kebuka atau fathahnya kurang sempurna, itu akan berpengaruh ke makhraj al-jawf. Misalnya seperti kita bacanya
Dalam bahasa Arab nggak ada tapi adanya bersih. Seperti itu. Atau misalnya melafalkan huruf al-jauf yang waw sukun sebelumnya dhammah, misalnya harusnya kita bacanya dia keluar dari makhraj al-jauf, tapi karena gerakan bibir kita kurang sempurna, maka itu akan berefek juga. Jadi harusnya bukan yang terakhir adalah kasrah, jangan i. Jadi harus kalau kita pengen huruf-huruf al-jauf kita benar, maka kita harus menyempurnakan cara pelafalan fathah dan kasrah dan dhammah. Untuk latihan fathah dan kasrah dan dhammah, kita yang pertama untuk fathah, kita taruh tangan kita di pipi. Jadi kalau kebuka kita berasa ya jari kita agak sedikit masuk dan harus bagian bawah sini bergerak dengan ada yang baca bismillah tapi bismillah harus kebuka. Kalau untuk berharakat kasrah, cara menyempurnakan harakat kasrah itu dengan senyum, tapi jangan berlebihan ya. Kalau senyumnya sedikit i bi ti seperti itu. Kalau dhammah harus bibir kita maju ke depan atau monyong dan lingkarannya kecil, jangan o tapi seperti itu. Nah, cara untuk lebih menyempurnakan lagi latihannya itu kita bisa dengan cermin. Jadi huruf-huruf bahasa Arab itu sangat berefek atau sangat berpengaruh ya, terpengaruh dengan kalau cara pelafalan fathah, kasrah dan dhammah kita kurang sempurna. Mudah-mudahan dengan kita sudah mempelajari makhraj-makhraj huruf ini, kita bisa menyempurnakan bacaan kita sesuai dengan bacanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.